Surat hutang atau obligasi. Tujuan dari bab ini adalah untuk mempelajari konsep dan pengertian obligasi. Secara spesifik, setelah mempelajari bab ini, diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai 1. Konsep pengertian obligasi, 2. Karakteristik dan jenis obligasi, 4. Hasil atau yield yang diperoleh dari investasi obligasi. Nah, surat obligasi merupakan salah satu efek yang tercatat di bursa di samping efek lainnya seperti saham, sukuk, efek beragunan aset maupun dana investasi real estate. Obligasi dapat dikelompokkan sebagai efek bersifat hutang di samping sukuk. Obligasi dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi dapat diterbitkan oleh korporasi maupun negara. Perbedaan antara obligasi dan instrumen keuangan lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk jatuh tempo, obligasi ada jatuh temponya, sukuk ada, saham tidak ada, deposito ada, reksadana tidak ada. Kupon bunga, obligasi ada, sukuk tidak, saham tidak, deposito ada, reksadana tidak. Imbal hasil, obligasi tidak ada, sukuk ada, saham tidak ada, deposito tidak ada, reksadana tidak ada. Dividen, obligasi tidak ada, sukuk tidak ada, saham ada, deposito tidak ada, reksadana tidak ada. Potensi capital gain, reksadana, obligasi ada, sukuk ada, saham ada, deposito tidak ada, reksadana ada. Jaminan negara atau SPN, untuk obligasi ada, sukuk ada, saham tidak ada, deposito ada, reksadana tidak ada. Perdagangan di pasar sekunder, iya, obligasi diperdagangkan, sukuk juga, saham juga, deposito tidak diperdagangkan, reksadana diperdagangkan. Untuk standby buyer di pasar sekunder ada untuk obligasi, sukuk juga ada, sedangkan saham tidak ada, deposito tidak ada, dan reksadana tidak ada. Nah, efek bersifat utang tercatat di bursa sampai saat ini antara lain ada 1. Obligasi korporasi, ini diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional termasuk BUMN dan BUMD. 2. Sukuk atau efek syariah, berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi. 3. Surat berharga negara atau SBN, yang terdiri dari surat utang negara atau SUN, diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002. Kemudian surat berharga syariah negara atau SBSN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Yang keempat, EBA atau efek beragunan aset, yaitu efek yang bersifat utang yang diterbitkan dengan underlying aset sebagai dasar penerbitan. Nah, kemudian apa sih keuntungan memiliki efek bersifat hutang? 1. Mendapatkan kupon atau fee atau nisbah secara periodik. 2. Memperoleh capital gain dari penjualan efek. 3. Memiliki risiko yang relatif rendah dibandingkan instrumen lain seperti saham. Keempat, sebagai pilihan untuk investor di pasar sekuritas. Nah, bagaimana perdagangan efek di pasar utang? Obligasi diperdagangkan melalui mekanisme over the counter atau OTC. Sistemnya dikenal dengan nama FITS atau Fixed
Income Trading System, yang merupakan sistem automated remote trading yang dimiliki Bursa Efek Indonesia untuk memfasilitasi perdagangan bersifat utang di Indonesia. Untuk sistem pelaporan transaksi dikenal dengan nama CTP PLTE atau Centralized Trading Platform atau pelaporan transaksi efek. Nah, adapun dasar-dasar yang dapat mempengaruhi harga wajar efek bersifat hutang yang diperdagangkan di bursa antara lain interest rate, yaitu suku bunga yang menjadi acuan bagi pembeli efek bersifat hutang, di mana ketika suku bunga pasar berubah, maka akan mempengaruhi harga efek bersifat hutang. Pada saat ini tingkat suku bunga pasar mengalami kenaikan, sementara besarnya tingkat pengembalian atas efek bersifat utang adalah tetap, maka return real dari investor dianggap menjadi relatif lebih kecil. Hal ini akan menyebabkan terjadi aksi jual efek bersifat hutang, sehingga harga efek tersebut menjadi turun. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, faktor risiko. Ini adalah menggambarkan kemampuan penerbit efek untuk membayarkan bunga dan pelunasan pokok secara tepat waktu sesuai jatuh temponya. Pada umumnya, efek bersifat hutang diperingkat secara berkala oleh lembaga pemeringkat efek. Ketika pemeringkat efek bersifat utang mengalami penurunan, itu mengindikasikan tingkat risiko penerbit dalam memenuhi kewajibannya menjadi lebih rendah, yang pada akhirnya dapat berpotensi gagal bayar. Kondisi ini menyebabkan harga efek bersifat utang mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan permintaan atas efek bersifat utang juga mengalami penurunan, karena dianggap si penerbit tidak mampu membayarkan bunga atau pelunasannya sehingga tidak menarik bagi investor. Yang ketiga yang pengaruhinya, jatuh tempo. Jatuh temponya berbeda-beda setiap efek. Pada saat jatuh tempo, penerbit memiliki kewajiban untuk mengembalikan seluruh pokok efek bersifat utang kepada investor. Pada umumnya, harga efek bersifat utang berbanding terbalik dengan jangka waktu obligasi. Semakin pendek jangka waktu obligasi bersifat utang, maka akan semakin kecil tingkat ketidakpastian atau risikonya. Di samping itu, semakin efek bersifat utang tersebut mendekati tanggal jatuh temponya, maka harga efek tersebut akan semakin mendekati nilai nominalnya atau nilai par. Sekian, terima kasih.